Pada siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ibu kota Nusantara yang saat ini sedang diwujudkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, saya melihat bahwa ibu kota Nusantara itu adalah salah satu wujud nyata keseriusan pemerintah ya di dalam membangun Indonesia, ya, dimana kita tahu ada tujuan hal yang ingin disampaikan pemerintah seperti ingin mengurangi yang namanya Gini ratio atau indeks ketimpangan, ya, kemudian juga yang terjadi di Indonesia itu, ya, kemudian juga ingin memudahkan mobilisasi, ya, pemerataan yang ada di daerah-daerah yang selama ini hanya terfokus ke Pulau Jawa, ya, kemudian juga untuk meningkatkan yang namanya lapangan pekerjaan baru, ya, di saat ketika COVID-19 menyerang Indonesia. Kita tahu banyak warga negara masyarakat itu yang terkena dampaknya seperti di PHK oleh perusahaan, ya. Nah, untuk masyarakat yang ada di Kalimantan khususnya, ya, sangat mengharapkan agar ibu kota Nusantara ini, ya, mampu membuat yang namanya adalah pemanfaatan pembangunan yang dapat berdampak pada mereka, gitu, ya, dimana diharapkan dengan ibu kota negara itu berpindah ke Kalimantan Timur, maka dengan dibangunnya infrastruktur, ya, dan lain-lain, maka juga bisa membuat masyarakat tuh bisa lebih berdaya lagi. Kemudian juga konektivitas yang selama ini menjadi masalah di sana itu bisa diminimalisir, ya. Nah, terkait dengan IKN, karena saya sendiri juga asli, ya, putra daerah sana, saya merasakan bertahun-tahun sebelumnya, ya, kadang-kadang ada rasa iri kita dulu dengan pulau-pulau Jawa, ya, kota-kota besar, ya, seperti SPBU langka, ya, kemudian kalau ada pun kita ngantrinya panjang, gitu, ya. Kemudian juga kita mau kemana-mana itu transportasinya itu agak susah, ya. Nah, diharapkan dengan ada IKN ini, warga masyarakat Kalimantan Timur yang selama ini sebagai penghasilan PAD-nya juga tinggi, itu juga bisa merasakan dampaknya langsung, ya. Batu bara banyak di sana, ya, dan segala macam. Tapi kita sendiri sebagai kota yang penghasil hasil bumi kadang tidak bisa merasakannya, ya. Nah, IKN Nusantara, ya, itu juga bagian dari milestone Indonesia emas di 2045, ya. Karena kita tahu bahwa 2045 nanti kita resmi 100 tahun menjadi bangsa yang merdeka, ya. Sehingga diharapkan dengan tidak terjawa sentris pembangunan ini, dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, maka Kalimantan Timur dan kota selanjutnya itu juga akan merasakan dampaknya, ya. Dan kita juga berharap dengan ada IKN ini, masyarakat sekitar sana juga bisa merasakan dampaknya juga di dalam perekonomian. Itu yang paling diharapkan, ya. Nanti kedepannya banyak pusat-pusat perbelanjaan, ya, pabrik-pabrik baru dibangun sehingga masyarakatnya bisa diberdayakan, ya. Karena selama ini mereka banyak sekali masyarakat yang tidak bisa maksimal bekerja dengan baik karena lahan pekerjaannya juga tidak mumpuni, ya. Jadi diharapkan dengan IKN ini, ya, inilah eranya di mana pemerintahan baru, ya, istilahnya ibu kota negara baru, tapi lebih memberdayakan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Sehingga kedepannya harapannya Indonesia adalah sebagai bangsa yang besar dan maju, ya, karena McKinsey sudah dari awal dulu sudah membuat perhitungan bahwa kita bisa menjadi potensi bangsa nomor 4 terbaik di dunia terbesar, ya, karena kita ditunjang dengan masyarakat yang
besar penduduknya, ya, kemudian tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, dengan adanya pemindahan ibu kota ini yang selama ini Jawa sentris, pembangunannya bisa lebih merata ke bagian timur. Ya. Itu harapan saya, ya, sebagai pengajar, ya, dan juga sebagai warga Kalimantan Timur, agar IKN ini bisa berdampak kepada daerah sekitarnya, ya, dan juga bagi Indonesia ini bisa lebih memaksimalkan yang namanya pembangunan yang lebih pemerataan, sehingga diharapkan tingkat Gini ratio kita atau tingkat ketimpangan kita itu bisa lebih kecil, ya, kesenjangannya dan segala macam. Demikian harapan dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Hakim. Saya seorang penggiat, pengamat, penyuka dari urban sosiologi atau sosiologi perkotaan. Karena background saya antara lain adalah arsitektur. Bagaimana ibu kota baru, IKN, ibu kota negara, dapat merangsang atau menarik ekonomi rakyat. Yang pertama, ada beberapa teori untuk menerangkan mengapa sebuah ibu kota harus dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pertama, alasan daya dukung. Satu kota itu dianggap tidak lagi mampu menampung atau untuk membuat jadi lebih besar lagi, sehingga diperlukan satu lahan baru untuk menggantikan dukung yang sudah maksimal tadi. Kedua, kemungkinan kota itu bertahan dari yang disebut sebagai bencana. Bencana ini baik bencana alam maupun bencana sosial. Jadi kota itu dianggap insecure, sehingga perlu diambil alih satu alternatif untuk memindahkan ibu kota ke tempat baru. Dan ketiga, pendekatan teori aglomerasi. Aglomerasi adalah mengumpulkan modal untuk diletakkan di satu tempat, sehingga tempat itu kemudian nilai propertinya naik. Makanya saya ambil contoh beberapa kawasan pengembangan perumahan. Mereka mengambil lahan-lahan yang di pinggir kota, lalu mereka bangun, lalu mereka masukkan modal, dibangun unit-unit usaha, dibangun tempat-tempat pertemuan, dibangun hotel, dibangun pasar, pusat bisnis, kemudian di situ berhimpun orang, lalu terjadilah aktivitas ekonomi. Kemudian nilai properti di tempat itu naik. Ketiga teori ini bisa digunakan untuk menjustifikasi mengapa pemerintah mengambil kebijakan untuk menciptakan ibu kota baru. Saya tidak akan masuk kepada mana alasan yang paling tepat atau mana argumen yang sahih, tapi saya akan menilainya mana sih ini kita ambil manfaatnya untuk meningkatkan rakyat dilibatkan di dalam proses bisnis dari munculnya ibu kota baru ini. Proyek IKN ini akan dapat menarik perekonomian masyarakat tidak dalam waktu yang singkat. Paling tidak saya memprediksikan seandainya ini jadi dan kick off-nya udah selesai ini nanti tahun 2024 misalnya, ini baru 2054 kita baru bisa melihat di situ ada sebuah kota. Tapi kita harus optimis bahwa tujuan awalnya memang berusaha untuk membagi kue ekonomi yang selama ini banyak terakumulasi di Pulau Jawa, itu coba dibagi ke pulau-pulau lain di tanah air kita. Semoga mudah-mudahan kita berharap semua dapat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa mendukung masyarakat bisa berpartisipasi aktif ya untuk bisa dilibatkan di dalam proyek besar ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.